Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para member grup, mobil khusus para pembimbing dan admin. Kajian kita pada pertemuan kali ini berjudul masalah yang berhubungan dengan sholat. Diambil dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu al-muallif. Faslun: Tashdidatul Fatihati arba'a asyrata. Tasydid di dalam surah Al-Fatihah itu berjumlah 14. Bismillahi fauqal lami. Kalimat bismillah itu tasydidnya di atas huruf lam. Allah. Ar-Rahmani fauqar ra'i. Lafaz Ar-Rahman tasydidnya di atas huruf ra. Ar-Rahimi fauqar ra'i. Lafaz Rahim pun demikian, tasydidnya di atas ra. Alhamdulillahi fauqa lamil jalalati. Kalimat alhamdulillah di atas lam jalalah, lam nama Allah. Tasydidnya di atas lam lillah. Rabbil alamin fauqal ba'i. Kalimat Rabbil alamin tasydidnya di atas huruf fa. Ar-Rahmani fauqar ra'i. Ar-Rahimi fauqar ra'i. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama seperti pembicaraan sebelumnya, tasydidnya di atas ra tersebut. Maliki yaumiddini fauqad dali. Kalimat Maliki yaumiddin tasydidnya di atas huruf dal. Iyyaka na'budu fauqal ya'i. Kalimat iyyaka na'bud itu tasydidnya di atas ya. Wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i, dan kalimat wa iyyaka nasta'in itu di atas ya tasydidnya. Bahkan ini apabila tasydidnya tidak dibaca, tidak dinampakkan sehingga seperti tidak bertasydid, maka minimal bacanya haram, tak sah Al-Fatihahnya. Bahkan kata ulama apabila tahu maknanya tetap membaca seperti itu, tasydidnya dihilangkannya, maka bisa menyebabkan murtad atau kekafiran, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kata sebagian ulama, apabila tasydid iya itu dibuang sehingga tidak bertasydid lagi, maknanya adalah akan cahaya matahari kami menyembah dan minta tolong, kata sebagian ulama. Ihdinas siratal mustaqima fawqas shadi. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu tasydidnya di atas shad. Siratal ladzina fawqal lami. Kalimat siratal ladzin tasydidnya di atas lam. Lam alladzin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dhadi wal lami. Kalimah An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu tasydidnya di atas dad dan lam, ad-dallin. Jadi membaca linnya itu mesti ditekan. Waladdallin. Apabila tidak ditekan linnya, lam linnya, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya karena menghilangkan tasydid. Seperti waladdallin, maka itu tidak benar. Faslun: yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Ini satu fasal, disunatkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Inda takbiratil ihrami, di ketika mengucap
takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar yang pertama di ketika mengawali sholat. Mengucap takbiratul ihram itu hukumnya wajib, rukun qauli namanya. Adapun mengangkat tangan di ketika pengucapan takbiratul ihram itu adalah sunnat. Jadi yang wajib mengucap Allahu Akbar disertai niat qasad ta'arud ta'yin di dalamnya. Adapun mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan maka tidak mempengaruhi kepada sah tidaknya. Tapi apabila ia tidak mengangkat tangan maka pahala sholatnya tidak sempurna. Jangan sampai salah faham, yaitu mengangkat tangannya yang ia utamakan, mengucap takbiratul ihramnya sembarangan. Berarti dia mengutamakan yang sunnah, melalaikan yang fardu ain, tidak sah salatnya. Bahkan di antara sebagian orang awam ada yang berpendapat yang dinamakan takbiratul ihram adalah mengangkat dua tangan. Itu salah kafrah namanya. Kemudian lagi wa 'indar ruku'i, dan di ketika mau ruku' itu pun sunnah mengangkat tangan, dan mengucap takbirnya pun sunnah juga. Itu dinamakan takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang selanjutnya. Mengucap Allahu Akbar sunnah, mengangkat tangannya pun sunnah. Setiap kali mau ruku, sama ada salat fardu atau salat sunnat. Dan kata ulama, pengucapan takbir intiqal di ketika mau ruku itu, yaitu dimulai ingin ruku sampai sempurna ruku. Kemudian lagi wa 'indal i'tidali, dan di ketika i'tidal, yaitu di ketika mengucap sami Allahu liman hamidah, maka disunnahkan pula mengangkat dua tangannya. Pengucapan sami Allahu liman hamidah itu sunnah, mengangkat dua tangannya pun sunnah. Tapi jika tidak diperbuat maka tidak sempurna pahala sholatnya. Dulu tidak ada ucapan sami Allahu liman hamidah di zaman Rasulullah. Semuanya perpindahan rukun itu diucapkan dengan Allahu Akbar. Namun di ketika terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sewaktu beliau ingin terlambat, hampir terlambat, ikut sembahyang berjamaah dengan Nabi. Beliau masuk masjid, ternyata beliau dapati Rasulullah masih rukuk, dan Rasulullah pun tidak diizini oleh malaikat Jibril untuk bangkit karena menunggu Abu Bakar supaya takbir dan rukuk. Di ketika itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengucap Alhamdulillah. Maka ketika itulah Rasul diperintah oleh malaikat Jibril untuk bangkit dari ruku itu tidak mengucap Allahu Akbar lagi, tapi Sami Allahu liman hamidah. Mendengar oleh Allah akan orang yang memujinya. Siapa yang dimaksud di situ adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pengucapan Sami Allahu liman hamidah itu disebabkan sejarah yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau merasa bersyukur kepada Allah tidak jadi masbuk. Kemudian beliau mengucap Alhamdulillah. Demikian tersebut hikayatnya, riwayatnya di dalam kitab Tarsyih Hasyiyah Fathul Qarib karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau yang disebut dengan kitab Qutul Habib. Kemudian lagi di antara sesuatu yang disunatkan mengangkat tangan wa 'indal qiyami minat tasyahhudil awwali, dan di ketika bangkit daripada tasyahud awal, ayat awal.
maka disunatkan pula mengangkat dua tangannya. Selain daripada itu, selama kondisi normal, maka tidak disunatkan mengangkat tangan. Berbeda nanti masalah-masalah mendatang yang terjadi dengan makmum, seperti ia masbuk nanti dan ia mengikut imamnya di ketika imamnya tahiyat awal, padahal bukan tempatnya si makmum untuk tahiyat awal, tapi karena mengikut imam, nah imam bangkit dari tahiyat awal mengangkat tangan, maka makmum pun diperintahkan juga mengangkat tangan sebab mengikuti imamnya. Khotimatun, ini penutup. A'dha'us sujudi sab'atun, anggota sujud ada 7. Al-jabhatu, yaitu dahi, ini wajib terbuka, tidak boleh tertutup. Apabila tertutup sebagiannya masih terbuka dan menyentuh tempat sujud, tetap sah. Yang tidak sah itu tertutup semuanya, sama ada itu perempuan atau laki-laki. Wajib dahinya ini di ketika sholat, di ketika sujud terbuka. Jadi apabila ada perempuan sholat bercadar sampai dahinya pun tertutup, maka sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah. Karena mazhab Syafi'i tidak ada yang berpendapat dahi ini tidak wajib diletakkan waktu sujud, tidak ada. Tidak ada khilafiyah pada mazhab Syafi'i tentang wajibnya dahi diletakkan sewaktu sujud. Berbeda dengan anggota 7 selain dahi ini. Maka seperti tersebut di dalam kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, syarahnya As-Surajul Wahhaj karya Syekh Az-Zuhri Al-Ghamrawi, maka ada sebagian mazhab Syafi'i yang berpendapat tidak wajib diletakkan sewaktu sujud di dalam sholat anggota yang selain daripada dahi ini. Kemudian lagi wabutunul kaffaini, 2 perut, 2 telapak tangan. Perut 2 telapak tangan. Ini wajib diletakkan sewaktu sujud. Butun itu perutnya. Kaffain itu telapak tangan. Jadi wajib meletakkan perutnya itu ke tempat sujud, tangan kiri dan tangan kanan. Apabila seseorang itu sujud sedikit pun perut kedua telapak tangannya tidak ia letakkan waktu sujud, maka sujudnya tidak sah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad. Dan perut telapak tangan ini sunat terbuka, sama ada laki-laki atau perempuan, sunat terbuka. Artinya apabila tidak terbuka, seperti umpamanya memakai sarung tangan, kemudian ia sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Karena perut kedua telapak tangannya tidak menyentuh tempat sujud sekalipun diletakkannya pada waktu sujud, tapi tidak menyentuh langsung, terhalang oleh sarung tangan. Kemudian lagi warukbatani, kedua lutut. Ini juga wajib dilaksanakan, diletakkan pada waktu sujud. Selama keadaan itu normal, mampu, tidak ada udzur atau sesuatu yang menghalangi.
Dua lutut ini wajib tertutup, sama ada laki-laki atau perempuan. Tidak boleh dibuka. Walaupun kalau membahas tentang aurat laki-laki, dua lutut ini perbatasan, tidak termasuk aurat, tapi wajib ditutup supaya yakin yang auratnya itu tertutup. Kata ulama itu adalah bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak sempurna melainkan dengan memperbuat sesuatu itu, maka sesuatu itu pun dianggap wajib. Tidak sempurna menutup aurat yang ada di atas dua lutut bagi laki-laki kecuali lututnya ditutup juga, maka menutup lutut pun wajib. Walaupun lutut bukan termasuk aurat, itu perbatasan kata ulama bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu aurat. Wajib ini tertutup sholat, sekalipun diletakkan di tempat sujud, sama ada laki-laki atau perempuan. Kemudian lagi wabutun asabi'ir rijlaini, perut-perut jari-jari dua kaki, sama ada kaki kiri atau kaki kanan. Sujud pertama atau sujud kedua wajib diletakkan perut-perut jari kanan atau jari kiri bagi kaki. Artinya bila seseorang itu sholat kemudian ia tidak meletakkan perut-perut jari kaki kanannya atau kirinya, atau salah satu saja dia letakkan, tidak semuanya, maka tidak sah sujudnya. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.